saat ini teknologi sudah berkembang. Tentunya apa-apa saja inovasi dan teknologi khususnya dari kami di Huawei Device Indonesia untuk bisa mendukung kemajuan pendidikan yang ada di Indonesia. Nanti saya akan menjelaskan ya tentang apa saja sih teknologi dan produk dari Huawei yang tentunya ini bisa menunjang bagaimana teman-teman bisa menempuh pendidikan ya semasa di sekolah tentunya. Salam kenal semuanya teman-teman, saya Adan, merupakan produk spesialis dari Huawei Device Indonesia dan yang nanti akan menemani teman-teman semua untuk sesi beberapa menit ke depan. Nah, sebelum itu mari kita sama-sama nonton video profil dari Huawei. Salah satu toko pakaian diproduksi di Cina yang berpusat di Shenzhen, Guangdong, dan di Cina. Dan dia mulai masuk ke Indonesia itu di Pulau Batam, Pulau Riau. Terima kasih. Oke, jadi mengatakan kalau Huawei itu sebenarnya perusahaan handphone atau smartphone. Benar, enggak salah. Tapi untuk lengkapnya lagi, teman-teman, sebenarnya kalau kami di Huawei itu bukan hanya sekedar perusahaan yang menjual smartphone atau juga device atau juga gadget. Jadi kita itu Huawei berdiri di tahun 1987, foundernya dari Ren Zhengfei. Nah, dan untuk artinya sendiri dari Huawei itu adalah prestasi yang membanggakan. Untuk artinya bahasa Indonesianya. Nah, dan untuk grup-grup bisnis sendiri kita sangat luas teman-teman. Kita adalah perusahaan ICT. If you know the meaning of ICT, Information, Communication, and Technology, we are more than just a company who produce smartphone. We are more than that. Okay, just for information. Nah, kalau teman-teman sekarang pakai provider kuota internet, bisa buka Google, balas WA, semuanya itu pakai jaringan apa? Kalau aku boleh tahu. Ada internet service provider ya, ada Telkomsel, ada M3 gitu ya. Nah, jadi ini mau aku edukasi ke teman-teman. Sebenarnya untuk menara-menara BTS gitu ya, untuk bisa teman-teman mengakses internet, itu semuanya yang provide itu dari Huawei. Most of 80% untuk tower, untuk internet yang ada di Indonesia itu providernya dari Huawei, teman-teman. Dan itu memang tidak terlalu banyak publik tahu. Seperti itu. Jadi kita lebih bukan hanya perusahaan yang menjual smartphone, menjual tablet, kita lebih dari itu. Nah, ini udah berhasil menciptakan teknologi terbaru yaitu ada 10G. Oke, ya Bapak. Ya. Nah, jadi ini adalah salah satu komitmen dari Huawei. Kita adalah perusahaan teknologi, kita adalah multinational company, and we do a lot of research and development as well. So yeah, we could innovate, always striving for always to be the best in the market. Nah, jadi ini salah satu komitmen kita udah berhasil menciptakan jaringan 10G di dunia. Ibaratnya mungkin kalau saat ini teknologi yang ada yang kita akan bandingkan di Indonesia dengan di China, mungkin kalau kita melihat China, itu teknologinya udah 50 sampai puluhan tahun ke depan dari kita. Itu nggak bisa kita pungkiri, teman-teman. Bukan berarti ini menjadi penurun semangat bagi teman-teman, terutama di sini semua generasi penerus bangsa, terutama teman-teman semua yang ada di SMA 8 ini. Saya rasa semuanya sangat-sangat pintar dan tentunya kalianlah adalah calon penerus bangsa nanti ke depannya. Amin. Nah, ini adalah teknologi kita. Nah, ini aku coba showcase lagi. Ini kita juga ada teknologi namanya air gesture. Jadi kita itu bisa mindahin file seperti airdrop kalau yang mungkin pakai iPhone. Tapi kita itu bisa ngelempar jauh banget untuk bisa air gesture. Bisa dilihat ya di videonya. Nah, dan bukan hanya itu, kita juga udah support ini ya untuk smartphone satelit. Jadi kalau misalnya lagi di atas pesawat, itu tuh kita bisa tetap melakukan panggilan telepon seluler. Ini jauh di atas pesawat yang menggunakan teknologi. Tapi untuk fitur-fitur ini tadi masih belum tersedia di region Indonesia. Saat ini masih pengembangan dan kedepannya cepat atau lambat ini akan masuk juga ke Indonesia. Jadi kita tunggu aja. Nah, ini masih masih ada di luar negeri ataupun di China mainland. Nah, dan tentunya komitmen kami di Huawei sangat concern ya terhadap dunia pendidikan, teman-teman.
Kenapa? Karena kita mempunyai visi perusahaan untuk benar-benar kita ingin membawa teknologi setiap orang, setiap individu, setiap perusahaan atau organisasi itu untuk benar-benar semuanya bisa saling terhubung atau connected. Nah, ini salah satu komitmen kita. Kita ada program CSR juga untuk benar-benar bisa membantu teman-teman yang ada di daerah terpencil untuk tetap terhubung dengan internet, terutama untuk bisa mengakses pendidikan. Nah, dan ini juga ada salah satu teknologi kita juga, ada Smart Room Classroom Solution. Ini mungkin aku sempat udah lihat beberapa ini ya, foto atau video YouTube yang ada di SMA Lopan udah menggunakan smartboard. Di metode pembelajarannya itu sudah sangat luar biasa advance dibandingkan mungkin dengan sekolah-sekolah lain pada umumnya. Tapi kami di Huawei pun juga menawarkan solusi yang sama. Dan solusi ini benar-benar 360 ya, benar-benar kita provide dari device-nya, dari software-nya, dari jaringannya, semuanya bisa kita cover, teman-teman. Nah, dan ini juga berangkat dari permasalahan pada saat pandemi. Nah, kalau teman-teman pada saat 2020 kebanyakan kelas online. Nah, dan kelas online itu kan tentunya kita sangat dituntut untuk bisa mempunyai device, jaringan yang baik. Jadi semuanya bisa tetap berjalan, proses pembelajarannya dengan baik. Nah, oleh karena itu kita di Huawei juga memprovide untuk smart classroom juga. Jadi digital untuk hybrid learning, collaborative classroom, itu semuanya kita bisa provide. Nah, dan saat ini kita udah kerjasama dengan Universitas Indonesia. Kita udah provide produk kita juga ke sana, smart classroom. Dan juga ada di UNES, Universitas Negeri 11 Maret, kita juga ada kerjasama juga. Ini untuk metode classroomnya ya, teman-teman. Ini yang mungkin saat ini untuk menunjukkan komitmen kami di Huawei untuk mendukung dunia pendidikan ya, sebelum kita masuk ke produk-produk yang sangat luar biasa yang ada di teman-teman ini. Oke, jadi kita langsung masuk ke laptop. Nah, ini teman-teman tentunya sudah tidak ada lagi mungkin anak-anak Gen Z milenial yang tidak familiar dengan laptop. Mau itu dari sekarang mungkin dari SD atau bahkan TK, apalagi teman-teman di SMA semuanya pasti harus familiar dengan laptop ya atau personal computer. Nah, untuk di Huawei sendiri kita punya skenario smart, di mana semua produk kami dari tablet, dari laptop, dari smartphone, dari smartwatch, dan sampai TWS itu semuanya bisa terhubung satu sama lain dengan seamless connectivity. Nah, ini kita lihat videonya, contoh dari Smart Office yang ada di laptop Huawei. Ya, dari pertama kali kita menjepret foto menggunakan ini ya, smartphone Huawei, dan kita bisa langsung drop and drag dengan mudah ke laptop Huawei. Nah, dan ini juga kita ingin dengerin musik, kita konekin TWS Huawei juga. Nah, dan ini ada extended display atau screen tambahan. Nah, dan awalnya dari foto berubah menjadi sebuah gambar, dan at the end semuanya ini menjadi building. Nah, itu semuanya possible dilakukan di ekosistem produk yang dimiliki oleh Huawei. Nah, dan ini teman-teman untuk teknologi ekosistem yang dimiliki Huawei, kami punya semacam ini ya, semacam konektivitas di mana kita ada istilah 1+8+X, di mana satunya ini atau center of orbitnya ini adalah sebuah smartphone, di mana dari smartphone ini kita bisa kontrol semua, dari tablet, dari TWS, dari smartwatch, itu semuanya masuk melalui smartphone Huawei. Jadi kita banyak banget lineup produk yang teman-teman bisa lihat di atas, kita semuanya punya. Dan tentunya sekarang yang benar-benar kita bawa ke depan teman-teman ini adalah produk-produk yang paling terbaru dan paling canggih teknologinya saat ini. Saya nanti akan pamerin satu persatu ke semua teman-teman. Oke. Dan ini adalah video untuk skenario dari penggunaan produk Huawei ya teman-teman. Ini sebenarnya ada soundnya ya, tapi mungkin saya ngejelasin aja. Dari intinya bangun tidur sampai tidur lagi, dari olahraga, dari kita pengen kerja, belajar, itu semuanya bisa menggunakan produk dari Huawei.
semuanya mendukung. Ya, ini kita lihat saja. Saat ini yang ada di Huawei, yaitu Huawei Mate X Ultimate Design. Ini sekarang unit demonstrasinya, realnya yang saya pegang ini bukan dummy, ini real, teman-teman nanti bisa langsung experience semua. Kalau mungkin sejauh ini brand-brand yang lain itu masih fokusnya di foldable atau mungkin lipat dua, tapi kita di Huawei udah memikirkan lebih jauh dari itu. Kita sudah menciptakan HP pre-foldable pertama di dunia. Boleh minta tolong? Ya, ini adalah Huawei Mate X Ultimate Design dan ini baru banget akan launching secara resmi nanti di tanggal 30 April. Jadi kita datang ke sini hampir satu sebelum launching secara resmi. Jadi dengan teknologi yang kita miliki saat ini, kita benar-benar menganggap bahwa kita saat ini sangat serius ya untuk benar-benar memasukkan seluruh teknologi produk Huawei yang masuk ke Indonesia. Jadi semua masyarakat Indonesia bisa mencoba teknologi ini tanpa perlu harus ke Shenzhen di China. Kenapa? Karena semua teknologi udah kita bawa masuk ke Indonesia. Ini adalah HP pertama yang pre-foldable, teman-teman. Dan ini juga adalah HP pertama dengan ketipisan yang sangat tipis sedunia. Ini cuma 3,6 mm. Sangat tipis ya. Ini bahkan lebih tipis daripada tablet yang kalian punya. Dan ini dia bisa, ini dia triple, ini dia posisinya ketika kita buka secara lebar ini ada di 10,2 inch. Tapi ketika misalnya kita tutup, ya ini untuk ini ya double foldable-nya atau dual screen-nya. Dan kalau misalnya kita pengen jadi single screen, ini semuanya resolusinya sama dengan HP pada umumnya. Dan ini cuma jadi bersama teman-teman. Dan memang untuk HP ini saat ini adalah HP yang sangat mahal di antara yang semua brand-brand yang ada saat ini. Ini ada di kisaran harga 50 jutaan lebih. Ya. Jadi mungkin bisa dibilang ini adalah HP sultan ya, teman-teman. Bisa jadi mungkin teman-teman ada yang tertarik untuk membeli atau mungkin menyampaikan ke orang tuanya ya, kalau teknologi kita ini sudah tersedia resmi di Huawei Manado Town Square. Ya, kalau misalnya ingin berkunjung langsung datang experience produk-produk kita semua ada di Manado Town Square. Jadi teman-teman, ini saya akan coba menjelaskan secara detail ya, mengenai apa aja sih fitur dari tablet yang dimiliki oleh Huawei. Nah, ini untuk video trailer dari produk kami yang terbaru, yaitu ada Huawei MatePad 12. Jadi ini merupakan tablet yang sangat ini ya, untuk bisa meningkatkan produktivitasnya teman-teman. Dan ini saat ini banyak banget yang beli, bukan hanya pekerja kantoran, tapi juga siswa sekolah atau bahkan juga mahasiswa di universitas. Ini semuanya sangat tertarik dengan fitur-fitur yang kita coba berikan di MatePad 12X ini. Apa-apa aja fiturnya? Nah, ini kita coba bahas satu persatu secara cepat aja, teman-teman. Nah, untuk yang pertama, modern laptop level experience. Jadi di sini ya, let's think together what makes a tablet look more than laptop. Nggak perlu ragu, kita nggak perlu takut bahwa produk yang terlalu berat bikin kita pegel. Terus yang kedua, bodinya sangat ramping tentunya. Nah, dan yang pelengkapnya juga sebenarnya di sini kita bahas soal hardware dengan softwarenya. Kalau hardwarenya sendiri, tablet itu sekarang udah canggih-canggih semuanya teman-teman. Terutama milik dari Huawei, MatePad 12X ini kita udah support keyboard eksternal. Kita juga udah ada smart pencil atau stylusnya dan juga ada mouse. Nah, dan semua aksesoris ini sudah bisa kita dapatkan kalau kita punya laptop. Nah, tapi kalau berbicara soal harga, apakah tablet itu lebih murah daripada laptop? Nah, pertanyaannya tergantung teman-teman, relatif.
Kalau misalnya kita bicara soal laptop, semakin tinggi spesifikasinya, prosesornya, RAM-nya, VGA-nya, nah itu pasti makin mahal harganya. Tapi pertanyaannya, apakah sesuai dengan kebutuhan kita atau enggak? Nah, tablet Huawei MatePad 12X menjawab semua itu. Nah, dan bukan hanya hardware yang sangat support ya, tapi kita juga ada software tentunya. Nah, ini yang bikin tablet Huawei itu spesial dibandingkan dengan tablet-tablet brand lain pada umumnya. Nah, kita nanti akan coba jelasin satu persatu. Yang pertama, kita ada ultralight and thin link keyboard. Nah, teman-teman kalau misalnya saat ini tahu teknologi Bluetooth, tahu ya? Kalau ingin konekin TWS atau mungkin AirPods-nya gitu ya, semuanya pakai Bluetooth. Tapi kalau di Huawei kita ada teknologi sendiri, kita develop namanya Neuralink. Jadi dia itu koneksinya terpisah dan kita nggak bakalan ngegangguin jaringan dari Bluetooth-nya. Nah, hasil apa? Dia itu lebih responsif dan tentunya lebih nyaman ketika kita gunakan. Nah, dan ini juga bobotnya cuma di 308 gram. Nah, untuk stylus sendiri kita ada Huawei M Pencil 3rd Gen dan ini juga pakai Neuralink, teman-teman. Nah, nanti bisa dicobain, bisa di ini ya, multitaskingnya bisa dicobain. Nah, ini teman-teman yang bikin kita spesial dibandingkan dengan tablet-tablet brand lain pada umumnya. Aku mau tahu, teman-teman di sini biasanya kalau kerjain tugas dari bapak gurunya pakai Office kan? Pakai Excel kan? Pakai PowerPoint kan? Nah, pertanyaannya, biasanya tablet-tablet pada umumnya brand-brand lain itu tuh cuma mobile version. Mobile version itu fitur-fiturnya ada yang dikurangin, teman-teman. Jadi misal kalian ngerjain file Office, Excel, PPT-nya di laptop, terus kalian mau pindahin ke tablet Huawei yang udah support PC level WPS. Pertanyaannya, apakah formatnya berubah atau enggak? Kenapa enggak? Ya, jawabannya karena dia ini udah PC level. Ya, udah PC level. Jadi untuk secara UI, interface-nya, nah ini kita bisa lihat ya, teman-teman. Ini mungkin agak kecil ya, tapi kita lihat user interface-nya ini udah sama dengan yang ada di Microsoft. Mau itu Office, mau itu Excel, mau itu PowerPoint. Kalau Excel di sini udah support formula-formula yang mungkin ya teman-teman saat ini mungkin masih belum, atau mungkin udah pada tahu formula-formula Excel kayak HLOOKUP, VLOOKUP udah tahu. Udah ya. Kalau untuk PowerPoint udah bisa buat transisi, animation semua pasti udah bisa ya. Nah, ini yang bikin tablet Huawei itu spesial, teman-teman. Nah, ini kita bisa lihat banyak banget fitur-fiturnya. Ini semua centang hijau, ini udah support semua. Dari user interface-nya, dari formulanya, rumus-rumusnya semuanya udah support dibandingkan dengan Microsoft 365 yang ada di tablet lain. Nah, aku mau tahu nih, aku mau tanya ke teman-teman. This presentation slide was created on the Huawei MatePad 12X. Is it true or false? Bener ya, ini semuanya dibuat menggunakan MatePad 12X WPS Office tadi yang baru saya jelasin, teman-teman. Ini semua bisa dibuat di tablet, teman-teman. Ya, ini layarnya udah kita bilang paper matte display. Itu dia layarnya udah benar-benar anti silau. Dan itu feelingnya kalau kamu ngegambar nyatat di sana pakai pennya, itu tuh feelingnya kayak nyatat di atas kertas. Nah, ini teman-teman nanti bisa coba, ya. Dan dia itu udah anti silau. Jadi teman-teman bisa gunainnya itu di luar ruangan ataupun outdoor. Jadi nggak mesti harus selalu indoor. Kenapa? Karena layarnya udah paper matte display. Jadi dia ini udah kita klaim 99% dia itu anti reflektif, anti cahaya gitu. Nah, dan kita juga teman-teman, Huawei itu bukan cuma ciptain teknologi, cuma mikirin ini ya fitur-fiturnya aja, tapi kita juga concern dengan kesehatan. Terutama device-device saat ini itu mungkin teman-teman kalau misalnya sering menggunakan laptop, handphone itu bisa bikin cepat matanya lelah, atau bahkan yang paling buruknya bisa memperparah penglihatan teman-teman ketika digunakan dengan jangka waktu yang panjang. Nah, kalau di dunia makanan kita ada BPOM, ya. Kalau di dunia makanan ada BPOM untuk bisa mengeluarkan ini ya sertifikasi kalau makanan atau suatu minuman atau makanan itu sehat atau enggak. Tapi kalau di Huawei
kita juga ada BPOM-nya, tapi ini internasional. Namanya itu SGS dengan Blue Rainland. Jadi ini kita klaim ketika misalnya teman-teman pakai device Huawei, itu tuh nggak perlu takut matanya lelah, dan juga nggak perlu takut matanya itu benar-benar bisa berkurang fokusnya, atau mungkin ya teman-teman yang saat ini mungkin menggunakan kacamata sama seperti saya, itu tuh udah aman dari blue light. Ya, resolusinya udah sangat clear di 2K, dan untuk refresh rate-nya ada di 144 Hz. Mungkin di sini yang suka nge-game gitu ya, nah ini tuh benar-benar fiturnya ini kenceng banget teman-teman. Kalau misalnya main PUBG, main Mobile Legends itu dia udah ultra settingnya rata kanan, FPS-nya udah di ultra, karena dia udah 144 Hz refresh rate-nya. Jadi enak banget multitasking, kalau buka banyak folder bersamaan gitu dan enak banget. Nah, dan juga ini dia ultra slim, ultra light, dan juga ultra stylish. Dia bobotnya cuma setengah kilo. Kalau dipasangin keyboardnya cuma hampir di 860 gram. Dan di sini ada yang suka ngegambar? Ada? Iya, biasanya ngegambar pakai apa? Di kertas langsung, di pensil. Oke, ada yang suka gambar di software, misalnya di laptop atau mungkin di tablet lain? Ada? Oh, oke. Pakainya apa? Apple Procreate? Apa? Bixby. Hah? Itu di mana tuh pakainya? Di laptop? Di laptop ya? Di tablet apa? Waduh, wah, gak expect ya, udah ada langsung di sini penggunanya. Thank you. Nah, teman-teman, untuk yang suka ngegambar atau melukis, kita ada aplikasi Huawei GoPay. Nah, jadi ini tuh sama dengan Apple Procreate. Untuk fitur-fiturnya benar-benar sangat support kalau teman-teman suka melukis, ilustrasi gitu ya, menggambar, ini enak banget. Nah, karena kita udah ada 150 lebih premium brushes-nya, dan juga untuk ini ya, untuk performance-nya dia udah support high frame rate, jadi nggak perlu takut nge-lag. Nah, dan kita juga ada kanvas batik kalau yang suka mewarnai juga ataupun menggambar. Ini free, semuanya di download. Nah, dan juga ada fitur fluid brush, jadi bukan hanya cat warna yang ada di real atau kehidupan nyata, kita juga bisa sekarang masukkan teknologinya ke tablet. Seperti yang di sini. Feelingnya benar-benar sama kayak pakai tablet ini ya, pakai cat warna gitu. Dan yang spesialnya lagi teman-teman, ini kita kasih gratis juga lifetime seumur hidup, nggak perlu berbayar. Dan yang terakhir, semua spesifikasi yang kita tawarkan tadi teman-teman didukung oleh kapasitas baterai yang sangat besar, ada di 10.100 mAh, dan sudah support fast charging di 66 watt. Jadi teman-teman bisa melakukan pengecasan 0 sampai 100% itu cuma 1 sampai 1,5 jam. Jadi cepet banget. Oke, nah ini untuk one key summary patch-nya. Dan ini ada beberapa seri juga, selain dari MatePad 12X kita ada MatePad Pro. Yang membedakan tentunya secara desainnya lebih terlihat premium, dan juga kualitas layarnya lebih tajam lagi. Dan yang membedakan juga dia ada fitur ini ya, fitur fleksibel OLED Hyper Display, ini lebih tajam daripada MatePad 12X. Nah, dan kita juga ada seri yang 11,5S juga ada. Jadi teman-teman kalau untuk Huawei itu dia ngasih angka di belakang itu sebenarnya apa sih? Ada yang tahu nggak? Misalnya ada 11, 12, 13, ada yang tahu nggak? Itu maksudnya apa sih? Ada yang tahu? Jadi untuk angka itu adalah representasi dari ini teman-teman, besaran dari layarnya atau inch-nya. Jadi kalau misalnya 12X dia itu di 12 inci. Oke, nah mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk materi kita yang singkat ya siang hari ini, teman-teman ya. Perkenalkan, nama saya Ignacio Chandra dari kelas 10D dan saya masih sendiri. Oh, masih sendiri ya? Bisa ya? Oke, Pertanyaannya, ya. HP iklan 3 pilih Huawei. Kenapa? Apakah keunikannya cuma hanya di layar atau mungkin ada spesifikasi yang lebih unggul?
Wah, ini pertanyaannya udah kayak review gadget ya di YouTube ya. Oke. Tadi namanya Gracio. Oke, thank you Gracio pertanyaannya. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya kita bertanya ya soal fitur-fitur dari HP lipat yang dimiliki Huawei ini, apakah ini hanya sekedar layar besar atau enggak? Jawabannya untuk keunikan pertamanya memang tentunya layar yang memang kita bisa sesuaikan dengan skenario penggunaan kita. Kalau misalnya pengen nonton Netflix, ini kita bisa, atau nonton YouTube, kita bisa gelar lipat tiganya kayak gini, ini udah setara dengan tablet. Terus kalau misalnya kita pengen kita pengen lebih modernnya, lebih efisien, kita bisa dual screen, kita fold satu layarnya kayak gini, sama seperti foldable kayak Samsung Z Fold sama Oppo Find N gitu ya, sama persis. Nah, terus kalau misalnya kita mau lebih efisien lagi untuk penggunaan daya baterainya, kalau cuma mau dipakai balas WA atau mungkin buka Instagram atau TikTok, nah itu kita bisa lipat lagi cuma satu layar kayak gini ya. Nah, dan juga dia ini udah benar-benar punya struktur desain build quality yang sangat premium, teman-teman. Dia ini menggunakan baja seri 7. Ya, intinya untuk ini ya, untuk awamnya, istilah awamnya dia ini lebih kuat daripada besi pada umumnya ataupun baja yang digunakan di smartphone. Kenapa? Karena teman-teman tahu nggak, ini HP berapa tahun ini di riset sampai bisa diciptain? Ada yang bisa tahu ini berapa tahun? 30, itu kan jauhan dong. Sekarang masih 2025. Nah, ini untuk estimasi ciptain 3 lipat ini teman-teman, kita butuh waktu 5-7 tahun lebih untuk penyempurnaannya. Nah, jadi teman-teman harus tahu kalau di dunia industri gadget itu, kita itu dari brand, nggak misalnya pengen ngeluarin seri terbaru di tahun depan, itu kita baru riset di tahun ini. Jadi itu udah jauh risetnya. Misalnya sekarang udah keluar seri 5 misalnya. Nah, itu untuk seri 6 dan 7-nya itu tuh udah mulai di beberapa tahun ke depan. Ke belakang. Jadinya emang benar-benar kita udah memperhatikan semuanya untuk mengenai improvement dari teknologinya. Gitu. Oke. Saya ingin bertanya tentang HP lipat lagi. Kan HP lipat itu udah banyak brand lain yang buat, dan rata-rata masalahnya itu di garisnya itu nanda. Nah, itu kan mengganggu screen-nya. Bagaimana Huawei mengatasi masalah itu? Saya terima kasih. Namanya siapa? Iya. Oke, thank you ya. Teman, masalah foldable itu biasanya ada di dead pixel ataupun di LCD-nya dia bergaris. Nah, sebenarnya untuk teknologinya, untuk teknologi layarnya, hampir semua layar lipat itu dia punya namanya fleksibel OLED. Yang namanya fleksibel, yaitu bisa ditekuk ke dalam ataupun keluar. Nah, tapi pertanyaannya, apakah build quality-nya kuat apa enggak? Nah, kalau kami di Huawei benar-benar bisa mengklaim ini itu sangat kuat, teman-teman. Tapi, ada tapinya. Balik lagi dari cara usernya itu gunain HP-nya. Kalau misalnya kita gunainnya itu, lipatannya itu kayak nggak ikhlas atau nggak pakai perasaan, ya itu mau brand manapun yang mengklaim dia itu sekuat apapun, engselnya ataupun layarnya, lipatannya, itu pasti tentunya bakalan cepat kalah engselnya. Tapi kalau misalnya kita menggunakannya itu benar-benar dengan hati-hati, dengan pelan-pelan, atau pakai perasaan aja sedikit, nah itu pasti lebih cepat awet, lebih awet juga, lebih tahan lama. Gitu.